Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Gali nih. Kita bertemu lagi di pembelajaran TIK untuk kelas 11 di SLB bagian C atau Tunagrahita. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi mengenal web browser. Oke, pertama, apa itu web browser? Oke, dari segi bahasa, web merupakan singkatan dari website dan browser adalah sebuah media penjelajah. Nah, jadi web browser ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi berbagai situs website yang ada di internet. Lalu, apa fungsi dari web browser ini? Yang pertama, mempermudah mencari informasi di internet. Misalnya, kalau kita ingin mencari gambar, mencari berita, atau mencari bahan pembelajaran, seperti itu, kita bisa menggunakan web browser ini. Kedua, menyimpan berbagai data situs internet. Ya, web browser memiliki fitur penyimpanan. Penyimpanannya adalah penyimpanan alamat. Jadi, semisal kita suka mengunjungi satu situs yang ada di internet, nah, kita tidak perlu nih mengetik-ngetik ulang lagi nama situsnya ketika kita ingin berselancar. Karena dengan web browser, kita bisa menyimpan nama situs tersebut. Yang ketiga, membuka file menggunakan ekstensi khusus. Nah, maksudnya seperti halnya ketika kita mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru berupa file yang dikirim ke WhatsApp seperti itu. Misalnya, kata Bapak Ibu guru, ini filenya jenis PDF. Nah, salah satu kehebatannya dari web browser ini, dia bisa membuka file dengan format PDF. Itu contohnya, karena masih banyak file-file lain lagi yang bisa dibuka dengan web browser ini. Yang keempat, menjaga keamanan data pengguna. Keamanan, betul sekali. Karena ketika kita sedang membuka internet, berarti kita terhubung ke jaringan yang sangat luas. Kita bisa terhubung dengan orang lain, dan mungkin orang itu bisa saja baik, bisa saja jahat, seperti itu. Nah, salah satunya dengan web browser ini, dia bisa melindungi komputer kita dari orang-orang jahat yang ingin mencuri data-data kita. Yang kelima, mendukung pemakaian mesin pencari. Nah, ketika kita sedang mencari informasi di internet, nah, sebenarnya kita terbantu dengan yang namanya mesin pencari. Mesin pencari ini contohnya adalah Google. Ya, kalau orang sekarang suka bilang, kita tanya Mbah Google. Nah, Mbah Google itu sebenarnya adalah mesin pencari yang membantu kita memudahkan proses pencarian data atau informasi di internet. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat dari web browser. Ya, yang pertama, web browser ini bermanfaat untuk memberikan kemudahan untuk pengguna ketika mengakses berbagai informasi yang ada di internet. Hebat sekali bukan? Yang kedua, membantu pengguna dalam menyimpan berbagai konten dari internet menjadi dokumen di komputer. Maksudnya, dengan menggunakan web browser ini, mempermudah kita ketika kita ingin mencari informasi, lalu informasi tersebut ingin kita simpan di komputer kita atau di handphone kita. Seperti itu anak-anak. Yang ketiga, bisa digunakan membuka berbagai macam situs yang bermanfaat untuk kegiatan manusia. Ya, betul sekali. Dengan menggunakan web browser, kita bisa membuka situs-situs yang bermanfaat untuk kita. Salah satunya, situs yang bisa kita manfaatkan untuk belajar, seperti rumahbelajar.com.
Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis web browser. Pada dasarnya, jenis-jenis web browser ini banyak sekali. Namun, pada kali ini, Pak Gali akan menjelaskan beberapa jenis web browser yang tersedia dan paling sering orang gunakan baik di komputer maupun di handphone. Yang pertama, Google Chrome. Google Chrome adalah web browser yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Google Chrome dirilis pertama kali pada tahun 2008. Tampilan pada Google Chrome yang ramah, sederhana, dan menarik membuat pengguna menjadi lebih betah saat menjelajah internet menggunakan aplikasi ini. Kelebihan dari Google Chrome, loadingnya cepat, dan kekurangannya menguras banyak memori. Yang kedua, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah web browser yang dibuat oleh Blake Ross dan dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Web browser ini pertama kali diluncurkan ke masyarakat pada tahun 2004 dan langsung mendapat sambutan yang sangat baik. Kelebihannya, Mozilla Firefox memiliki banyak fitur seperti add-on, jadi lebih menarik untuk digunakan. Dan kekurangannya, lebih rentan terhadap penyusup melalui fitur add-on. Nah, penyusup ini bisa saja orang yang jahat yang ingin mengambil data pribadi kita. Yang ketiga, Safari. Safari adalah sebuah web browser buatan perusahaan yang bernama Apple. Safari pertama kali diluncurkan ke masyarakat pada tahun 2003. Awalnya, Safari dibuat khusus bagi komputer dan handphone buatan Apple. Namun saat ini, Safari sudah dapat digunakan di komputer Windows dan handphone Android atau Windows Mobile. Kelebihan Safari, loadingnya cepat dan tampilannya pun elegan, jadi enak dipandang. Kekurangannya, tidak memiliki fitur Restore Session. Fitur Restore Session adalah fitur yang mengembalikan apa yang sedang kita buka ketika komputer terakhir mati. Misalnya, ketika kamu lagi buka komputer, tiba-tiba lampu mati dan komputernya pun mati. Nah, saat lampu kembali menyala dan kamu buka Safari, nah, si Safari ini tidak bisa memunculkan apa yang terakhir kamu buka. Tapi, kelemahan ini tidak ditemui pada Safari yang digunakan untuk handphone. Yang keempat, Opera dan Opera Mini. Opera dan Opera Mini adalah web browser asal negara Norwegia. Opera dirilis pertama kali pada tahun 1995. Saat ini, Opera tersedia dalam dua pilihan, yaitu Opera browser biasa dan Opera Mini. Opera Mini adalah salah satu web browser terbaik untuk digunakan karena ukuran file yang kecil dan tidak makan banyak memori. Kelebihannya, untuk Opera Mini, loadingnya cepat dan ukurannya kecil dan tidak makan banyak memori di handphone kamu, jadi handphone kamu tidak akan mudah kehabisan memori. Kekurangannya, riwayat pencarian tersimpan di server Opera. Dengan demikian, kerahasiaan data pribadi menjadi kurang. Yang kelima, UC Browser. UC Browser adalah sebuah aplikasi penjelajah web untuk telepon genggam yang diluncurkan pada tahun 2004. UC Browser dapat digunakan di semua sistem operasi telepon genggam. Web browser ini adalah kedua yang sering dipakai masyarakat. Bahkan, sebagian lagi menjadikan UC Browser menjadi mesin browser utama mereka dan menjadikan Google Chrome sebagai mesin browser yang kedua. Kelebihannya, mampu mengecilkan data browsing sehingga lebih hemat kuota. Kekurangannya, desainnya kurang menarik dan pengguna jadi lebih cepat bosan saja dengan desain yang itu-itu saja. Yang keenam, Internet Explorer.
Windows Internet Explorer atau yang lebih dikenal dengan nama Internet Explorer atau IE adalah sebuah web browser dan perangkat lunak dari perusahaan Microsoft dan sudah dirilis sejak tahun 1995. Internet Explorer ada web browser bawaan otomatis yang bisa langsung digunakan setiap komputer Windows. Maka, bisa dibilang ini adalah web browser yang paling banyak diketahui orang. Kelebihannya, bagi pengguna Windows, tidak perlu melakukan proses instalasi untuk menggunakan IE. Dan terdapat juga banyak add-on yang membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Kekurangannya, Internet Explorer banyak membutuhkan resource dengan skala yang besar. Dengan demikian, saat menggunakannya, komputer bisa dibilang menjadi lebih berat. Selanjutnya, ada browser bawaan dari produsen handphone. Ini adalah browser bawaan otomatis yang bisa kita dapatkan dan langsung gunakan setelah kita membeli sebuah handphone. Browser ini biasanya cukup cepat saat digunakan, namun kelemahannya adalah fitur-fitur seperti add-on-nya terbatas. Beberapa contoh dari browser berproduksi handphone ini, ya seperti ini contohnya. Yang pertama, Vivo Browser. Beberapa contoh dari browser bawaan produsen handphone ini, diantaranya Vivo Browser, lalu Xiaomi Browser, Samsung Browser, Oppo Browser, Sony Browser, dan Infinix Browser. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan web browser di handphone? Oke. Yang pertama, buka dulu aplikasi web browser di handphone kalian. Lihat gambar ikonnya. Kalian pasti sudah mempelajarinya kan? Nah, jika sudah sesuai, tinggal kalian tap saja. Setelah aplikasi web browser itu terbuka, kalian bisa perhatikan nih. Pada kolom yang ditandai merah ini, kalian dapat mengetikkan apa yang ingin kalian cari. Contohnya, jika kalian ingin mencari informasi tentang binatang yang dilindungi, kalian bisa ketik pada kolom merah ini yaitu dengan kata binatang dilindungi. Atau, kalian bisa mengetikkan alamat situs tertentu. Contohnya, www.google.com apabila kalian ingin membuka mesin pencari Google. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran tentang mengenal web browser. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.